Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di bilangan pasal yang ke-29. Apa yang kita bisa pelajari dari bilangan pasal yang ke-29 ini? Bilangan pasal ke-29 berbicara tentang perayaan Rosh Hashanah atau permulaan tahun. Saya akan bacakan di ayat yang pertama. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Ibu bapak saudara semuanya, di dalam budaya Yahudi ada satu peringatan hari raya yang mereka sebut atau yang diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk diperingati, yaitu Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ini dalam bahasa Ibrani arti secara etimologi adalah permulaan tahun. Ibu bapak, permulaan tahun ternyata juga perlu diingat dan perlu dirayakan. Dan itu bertepatan dengan hari peniupan serunai. Jadi kalau dalam budaya Yahudi mereka meniup shofar seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan bangsa Yahudi, mereka semuanya keluar dari rumahnya dan mereka meniup shofar bersama-sama di sinagog. Jadi persis seperti ketika kita hendak merayakan tahun baru. Menjelang pergantian tahun baru, biasanya tanggal 31 Desember, malam menjelang ganti tahun, maka kita melihat orang juga rame-rame membunyikan trompet seperti itu untuk menyambut tahun baru. Maka orang Yahudi juga melakukan hal yang sama. Mereka juga akan membuat roti yang dicelupkan dengan madu dengan sebuah harapan bahwa tahun baru atau permulaan tahun ini menjadi sesuatu yang manis, menjadi sesuatu yang berkat bagi mereka semuanya. Hanya saja kalau kita melihat bagaimana mereka merayakan permulaan tahun ini, maka mereka merayakannya dengan banyak upacara keagamaan. Pada hari yang pertama, pada hari yang seterusnya, mereka akan terus melakukan hal itu. Nah, kita yang hidup di zaman anugerah tentu saja tidak perlu mengikuti ketetapan Taurat seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi pada peringatan Rosh Hashanah atau permulaan tahun. Tetapi ketika kita merayakan pergantian tahun misalnya, maka kita perlu merayakannya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita perlu memiliki sebuah pengharapan bahwa tahun yang baru adalah tahun yang baik buat kita, tahun yang penuh berkat buat kita semuanya. Tetapi yang seringkali kita bandingkan peringatan kita akan tahun baru yang banyak orang melakukannya dibandingkan dengan bagaimana orang Yahudi merayakan permulaan tahun atau tahun baru atau Rosh Hashanah adalah seperti ini. Kalau kita merayakan biasanya hanya permukaan luarnya saja, yang penting happy, yang penting sukacita, kumpul-kumpul keluarga, makan-makan, kemudian kita menyalakan kembang api, pergi ke tempat hiburan, melihat pertunjukan dan seterusnya. Beda banget dengan orang Yahudi ketika merayakan Rosh Hashanah atau permulaan tahun. Mereka merayakan itu dengan mencari Tuhan, memberikan korban bakaran, korban ucapan syukur kepada Tuhan. Maka kalau kita mau belajar dari bilangan pasal yang ke-29 ini, maka setiap kali ada pergantian tahun, maka tidak hanya sekedar perayaan lahiriah yang kita lakukan, tapi biar kita belajar minta berkat penyertaan Tuhan buat kita menjalani awal tahun ini bahkan sampai akhir tahun nanti dengan berkat dari Tuhan sendiri, berkat penyertaan Tuhan sendiri. Sebab apa? Sebab setiap kali kita melangkahkan di tahun yang baru, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di tahun yang akan datang ini. Kita tidak pernah tahu. Justru karena kita tidak pernah tahu, kita butuh Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah kita. Jadi belajar dari bilangan pasal 29, mereka merayakan permulaan tahun dengan banyak kegiatan keagamaan.
ritual agama. Untuk apa? Untuk mengingat akan Tuhan dalam hidup mereka. Maka demikian pula kita yang merayakan tahun baru, maka saya mendorong Anda semuanya, jangan hanya sekedar dari luarnya kita merayakan, tapi benar-benar kita minta berkat penyertaan Tuhan buat kita di sepanjang tahun baru itu. Tuhan berkati kita semuanya.